Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Judul dari perikop itu adalah kepada jemaat Philadelphia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, perikop ini berisi pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Di situ Tuhan Yesus memuji gereja atau jemaat di Philadelphia karena kesetiaan mereka, dan Dia berjanji untuk memberkati mereka dan melindungi mereka dari cobaan. Tuhan Yesus juga mengingatkan jemaat pada saat itu bahwa akan ada orang-orang yang mengaku sebagai orang Yahudi dan mereka menyamar sebagai orang percaya untuk menguji jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia pada saat itu. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa mereka akan mencobai kesetiaan mereka. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa barang siapa yang setia, ia akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pelajaran penting dari bagian firman yang baru saja kita baca ini. Yang pertama, kesetiaan dan integritas. Saudara, jemaat Philadelphia dipuji karena memegang firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Di sini kita mengingat bahwa pentingnya kesetiaan dan integritas kita sebagai orang Kristen, khususnya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjaga kesetiaan kita terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Alkitab. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit dan penuh dengan tekanan, maka kita harus tetap tidak mengkompromikan iman kita dan tetap setia kepada prinsip-prinsip atau kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, hal kedua yang bisa kita pelajari adalah tentang ujian dan ketahanan. Tuhan Yesus memperingatkan tentang orang-orang palsu, orang-orang percaya palsu yang akan datang untuk menguji jemaat Philadelphia. Ini mengingatkan kita bahwa dalam pelayanan dan kehidupan kita sebagai orang beriman akan selalu ada ujian dan tantangan. Hal ini berarti bahwa kita harus selalu siap untuk menghadapi ujian dan tantangan itu berdasarkan kasih karunia Tuhan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk memiliki kesetiaan dan integritas serta bertahan dalam setiap ujian dengan anugerah daripada Allah. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Amin. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan saudara saat ini? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan saudara.
Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu dalam istirahat malam sampai pagi hari ini. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat firman yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, bahwa kami harus tetap setia untuk mengikut akan Engkau. Engkau juga memperingatkan kami terhadap berbagai macam cobaan yang akan kami hadapi di depan ketika kami yang mengikuti Engkau. Tapi Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada kami untuk bisa menghadapinya. Ajar kami untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu dan memiliki pengharapan di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pagi hari ini sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan dan hanya untuk kehormatan nama-Mu saja. Bimbing kami supaya dalam perkataan kami, perilaku kami, pikiran kami itu tidak membuat nama-Mu dipermalukan, tetapi biarlah dari kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.